Ya, selamat pagi pemirsa. Ini hujan ya? Kalau hujan nih, kalau hujan gini sih, saya memilih nggak ke masjid sebenarnya, tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja nggak, mudah-mudahan aja hujan. Kalaupun hujan sih, harapan saya eh, nggak terlalu deras ya. Soalnya sudah berapa subuh absen saya gara-gara cuaca hujan ya. Dan pas saya bangun ya, bangun itu pun habis mandi pagi itu tiba-tiba hujannya deras, apalagi kemarin ya, yang harusnya kemarin itu saya subuhan di masjid ya, ikut kuliah subuh, iya ternyata hujan titik-titik. Harusnya saya ikut kuliah subuh ya, atau kajian subuh ya, ini tiba-tiba malah hujan ya. Dan hujannya deras lagi kemarin, gitu. Iya, tapi memang sebenarnya saya pengen bicara tentang ini ya, tapi nggak apa-apa sih ya, masa hujan-hujan gini ya. Kalau saya pribadi ya, kita bicara tentang hujan Jakarta dan hujan dulu deh ya. Nanti kalau kita bicara yang lebih berat-berat lagi itu nanti aja ya. Jakarta dan hujan, memang persoalan klasik dari Jakarta itu adalah banjir. Nah, tapi banjir di Jakarta ini tuh ada dua. Yang di wilayah pantai utara Jakarta itu pada umumnya banjirnya itu adalah banjir rob, atau banjir yang disebabkan air laut yang pasang. Karena kita tahu sendiri permukaan tanah di Jakarta berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, yang merupakan satu badan di bawah Bappenas ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Ini memang permukaan tanah di Jakarta ini memang terus mengalami penurunan ya, karena memang penggunaan air tanah untuk keperluan berbagai macam di Jakarta ini tergolong besar ya. Soalnya kita mau menggunakan air sungai untuk berbagai kebutuhan di Jakarta pun nggak bisa, karena kita tahu sendiri kan, sungai di Jakarta ini kan kotor, berpolusi ya kan, dan nggak jernih airnya. Jadi mau nggak mau harus mengambil dari air tanah gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan permukaan tanah di Jakarta ini terus turun gitu. Nah, yang kedua adalah banjir kiriman. Banjir kiriman akibat curah hujan yang tinggi ya, tidak tertampung di pintu air di Jakarta, makanya dibikin banyak waduk dan bendungan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang kemarin dibahas waktu Pilgub Jakarta oleh Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, itu masuk contoh-contoh yang inilah waduk-waduk di Jakarta di Jawa Barat yang berkontribusi meredam potensi banjir yang terjadi di Jakarta gitu. Nah, sekarang apa solusi yang akan saya tawarkan untuk mencegah Jakarta ini terus menerus banjir ya? Pertama, saya dari sejak 2016 ini konsisten mendukung adanya reklamasi Teluk Jakarta. Dari dulu loh. Kenapa? Karena saya pelajari reklamasi Teluk Jakarta itu masuk dalam proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, atau pembangunan ibu kota terpadu di kawasan pantai utara Jakarta. Bahkan di zaman Pak Jokowi masih jadi gubernur Jakarta dulu,
lahan reklamasi Teluk Jakarta itu mau dijadikan lahan untuk pusat pemerintahan, tapi kan nggak jadi ya. Nah, NCICD itu sendiri itu termasuk bagian dari Giant Seawall ya. Giant Seawall yang memang anggarannya luar biasa, saya akui mahal, lebih mahal daripada membangun IKN ya. Tapi lebih berguna mana, IKN atau Giant Seawall? Giant Seawall karena Giant Seawall kalau benar-benar dieksekusi dengan baik, dengan matang gitu ya, insya Allah nggak cuman pantai utara Jakarta saja yang aman dari ancaman tenggelam ya, tapi pantai utara Jawa itu juga bisa aman dari ancaman yang serupa. Karena kita tahu sendiri kan, ada beberapa kota-kota di pantai utara Jawa yang memang permukaan tanahnya terus turun. Di Semarang juga contohnya. Di wilayah pantai utara Semarang itu sering sekali terjadi yang namanya banjir rob atau air pasang. Itu juga perlu Giant Seawall itu ya, untuk meredam banjir dari utara seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil yang notabene beliau adalah Master of Urban Design dari Amerika Serikat sana. Master of Urban Design itu master untuk bidang desain tata kota gitu. Jadi kalau saya lebih setuju itu ya, Giant Seawall ya, untuk dibangun di Teluk Jakarta dan diperluas sampai ke pantai utara Jawa, bahkan pantai pantai timur Sumatera, pesisir Sumatera. Giant Seawall itu ya, pesisir Sumatera, pantai timur, agar wilayah-wilayah yang risk akan terancam tenggelam nanti itu bisa aman dari ancaman mengerikan itu ya. Jadi penting. Nah, tapi bukan berarti Giant Seawall itu hanya sekedar tanggul raksasa itu doang, enggak dong. Kita juga enggak dong. Itu harus dibangun sebuah pusat populasi baru, pusat pendudukan baru, agar wilayah-wilayah yang sudah terlalu overpopulasi bisa sebagian dilarikan ke sana. Jadi membangun pusat populasi baru di Giant Seawall itu dengan akses yang mudah dari daratan. Contoh misalkan Giant Seawall dibangun di pantai utara Jakarta ya, untuk kelanjutan produk NCICD itu dibangun akses dari daratan Jakarta ke wilayah reklamasi Giant Seawall itu untuk ditempati oleh penduduk-penduduk baru. Itu malah lebih baik daripada Giant Seawall itu yang sekedar tanggul nganggur tok gitu loh. Tapi tanggul yang ada fungsinya juga. Fungsinya untuk apa? Selain untuk meredam banjir, tapi juga bisa menjadi sebuah pusat populasi baru untuk menolong ya wilayah-wilayah terutama di Pulau Jawa yang mengalami overpopulation atau populasi yang melebihi ketentuannya. Oke, mungkin ini dari saya kawan-kawan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat aktivitas.